Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Almira Ajani Fardah, NIM 040403200069 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Interpersonal and Presentation Skill. Nah, dalam video kali ini akan membahas apa sih? Video kali ini akan membahas hal yang sangat-sangat menarik, di mana akan mengulas 4 subbab yang terdapat dalam buku ini. Buku ini yaitu merupakan buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Pembahasan yang pertama yaitu membahas di halaman 36 yang berjudul Mengubah yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin. Nah, dalam pembahasan ini itu penulis menuliskan bahwasanya ketika dia sedang mengajar atau berada di dalam kelas, banyak sekali mahasiswa atau pendengarnya yang menyatakan bahwasanya mereka ingin menjadi penyiar, mereka mempunyai keinginan yang banyak sekali, ingin menjadi penyiar, ingin menjadi dubber, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan seringkali penulis ini menemui pertanyaan, bagaimana sih cara berbicara yang baik untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan? Nah, lalu di dalam buku ini itu penulis menjelaskan bahwasanya bila ingin sukses itu berbicara seperti orang sukses. Nah, di buku tersebut terdapat bagian yang menjelaskan seperti itu. Bila ingin sukses, berbicaralah seperti orang sukses. Nah, apa sih maksud dari hal tersebut? Maksudnya yaitu ketika kita ingin menjadi seseorang yang sukses, kita harus mempunyai satu role model. Siapa yang kita inginkan? Misalnya kita ingin menjadi penyiar, maka kita harus menemukan satu role model yang bisa kita tiru dan kita pelajari bagaimana beliau tersebut bisa menjadi seseorang yang sukses di bidangnya. Nah, ketika kita sudah menemukan role model yang kita minati sesuai dengan keinginan kita harus menirukan mereka. Kita menirukannya saat makan, saat mengobrol, dan berbicara dengan diri sendiri. Nah, dan yang paling penting dalam buku ini juga dijelaskan bahwasanya berbicara seakan sudah terwujud. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwasanya kita harus berbicara seakan sudah terwujud, seakan kita itu sudah menjadi orang besar. Nah, seperti apa harus itu? Berbicaralah seperti apa yang kita impikan dan berbicara dengan antusias, serta kita harus meyakini bahwa sedikit lagi kita akan sukses dan tidak akan lama lagi mimpi itu akan tergapai. Seperti itu yang diungkapkan dalam buku ini. Jadi kita itu harus berbicara seakan-akan kita sudah menjadi orang besar. Misalnya kita ingin menjadi seorang pembawa acara yang terkemuka. Nah, di saat-saat ini meskipun kita belum menjadi sesuai tersebut, kita harus berbicara dan meyakini seolah-olah kita itu sudah menjadi pembawa acara di televisi kalangan atas. Nah, di dalam subbab ini itu juga disebutkan ada tiga hal yang menarik untuk menjadi sukses. Yang pertama yaitu putuskan bahwa Anda akan terlihat seperti orang sukses bagaimana yang Anda inginkan dari segala sisi, mulai dari pakaian hingga dandanan. Yang kedua yaitu carilah orang sukses dan ikuti sebagai panutan. Yang ketiga yaitu jangan pedulikan orang yang berpakaian cuek, tetapi berpakaianlah seperti orang yang akan menghadiri wawancara. Nah, ketika kita itu
ingin menjadi seorang yang besar, maka mulai dari sekarang kita sudah menunjukkan dengan melalui cara berpakaian kita, dengan berpakaiannya rapi, yang matching, dan yang enak untuk dilihat dan dipandang, seperti itu. Nah, lalu buku tersebut dengan judul Merubah yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin, beberapa tips yang ada di dalamnya sudah saya praktekkan. Jadi untuk bab ini itu testimoninya yaitu saya sendiri, dimana saya mulai mempraktekkan ketika saya ingin menjadi orang yang besar, mulai dari pakaian-pakaian yang saya kenakan. Nah, selain itu saya juga meniru role model yang saya inginkan. Nah, saya itu sangat suka dengan orang-orang yang bekerja di kantor, dan menurut saya yang saya inginkan dan saya sukai menjadi role model yaitu orang-orang yang bekerja di bank. Nah, menurut saya orang-orang yang bekerja di bank itu mempunyai pakaian yang khas dan saya sukai, seperti pakaian itu rapi, habis itu matching sesuai dengan yang digunakan, dan pas serta enak dilihat. Nah, hal itu mulai saya terapkan di kehidupan sehari-hari saya. Saya berusaha untuk bisa dan melakukan tata cara berpakaian seperti orang-orang yang ada di bank tersebut, seperti itu. Nah, di sini kan mengatakan, dalam buku ini mengatakan bahwasanya berbicaralah seakan-akan hal itu terwujud. Jadi, nah, itu dia testimoni dari mempraktekkan bab 1 ini di kehidupan nyata. Dari saya selalu meyakini dan berbicara seakan-akan saya sudah menjadi orang yang besar, dan hal itu pernah saya terapkan pada saat melakukan presentasi pada mata kuliah ini. Saya berbicara di depan umum dengan seolah-olah saya yakin bahwa saya itu adalah seseorang yang sudah bekerja di kantor dan sedang menjelaskan proyek saya di depan teman kerja saya ataupun tim kantor saya. Seperti itu, saya yakin bahwasanya hal tersebut pasti nantinya akan menjadi sebuah kenyataan, dan tidak hanya perkataan saja, saya memulainya dengan melakukan dan menerapkan sesuai dengan tips yang ada di buku tersebut, yaitu mengenai tentang pakaian. Seperti itu testimoninya. Pembahasan selanjutnya yaitu di buku halaman 91 yang berjudul Dasar dari Perdebatan, yaitu dengarkan. Nah, di sini itu menjelaskan tentang bagaimana cara berdebat dengan baik dan memenangkannya. Nah, pada pembahasan dasar dari perdebatan itu dengarkan, dijelaskan bahwasanya bangsa Yahudi selama ini juga dapat memimpin juga berasal dari perdebatan. Karena di dalam buku tersebut dijelaskan, di mana saya bacakan, di sini itu terdapat kalimat seperti ini. Karena selama kita bertanya dan berpikir di dalam diskusi, kegiatan otak meningkat sampai titik terbaiknya. Jadi perdebatan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dan dasar dari perdebatan sendiri yaitu mendengarkan. Kenapa seperti itu? Karena untuk bisa berdebat dengan baik, kita tidak hanya boleh bersikeras dengan pendapat diri sendiri, tetapi perlu belajar mempertimbangkan pendapat dari lawan. Jadi kita tidak hanya adu argumen saja, tetapi kita juga harus mendengarkan
agar di perdebatan itu kita dapat memberikan suatu opini yang pas dan cocok. Nah, di dalam buku ini, dalam bahasan ini, yang paling menarik menurut saya di bagian akhirnya, yaitu dituliskan bahwasannya adalah ada 4 teknik mendengarkan. Nah, yang pertama yaitu respon. Pengertiannya saya bacakan dulu ya, seperti di buku. Di sini dijelaskan bahwasanya respon adalah anggukan kepala dengan ringan dan berikan respon kecil. Nah, di situ berarti ketika kita mendengarkan seseorang yang sedang berbicara atau lawan bicara kita, untuk seolah-olah atau memang kita mendengarkan yaitu dengan cara memberikan anggukan kepala. Selanjutnya yaitu dalam buku ini tips yang kedua yaitu dengarkan hingga selesai. Jangan memotong pembicaraan lawan yang sedang berbicara dan dengarkan hingga selesai. Namun saat ucapan lawan melenceng dari tema, segera tanggapi dan sangkal pendapatnya. Seperti itu. Yang ketiga yaitu simpulkan. Apabila lawan berbicara panjang lebar, ringkas dan simpulkan terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan untuk mengarahkan pembicaraan. Lalu ikuti, ulangi beberapa bagian dari apa yang disampaikan lawan. Dengan begitu lawan dapat merasakan bahwa kita tertarik kepadanya. Itu dia 4 trik atau teknik. Itu dia yang merupakan 4 teknik mendengarkan yang terdapat di dalam buku Bicara Itu Ada Seninya. Seperti itu. Lalu bagaimana sih testimoni untuk pembahasan kali ini? Bagaimana? Nah, seperti ini testimoninya. Saya itu mempunyai teman saya semenjak SMA itu sudah sering mengikuti lomba debat. Dia itu seringnya mengikuti lomba debat kalau waktu SMA dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, yang akan dibahas selanjutnya yaitu di bab yang berjudul alasan Lunchbox 39.000 laris, itu terdapat di halaman 105. Maksud dari judul ini apa sih? Dalam buku ini itu dijelaskan bahwasannya kenapa kok antara apa sih maksud dari judul di dalam buku tersebut? Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya ada 2 perbandingan. Yang pertama yaitu Lunchbox yang berharga 39.000, yang kedua yaitu Lunchbox berharga 40.000. Nah, kenapa sih kok yang paling laris dan lebih laris yaitu Lunchbox yang berharga 39.000? Nah, di sini dijelaskan bahwasannya menggunakan marketing pemasaran dengan menggunakan nilai yang tepat. Maksudnya di sini itu pada saat itu terjadi krisis dan orang-orang pasti akan memilih Lunchbox yang 39.000 meskipun itu hanya selisih 1.000 saja, karena bagi setiap orang 1.000 itu juga sangat berarti. Karena isi dari Lunchbox itu sama-sama, jadi orang-orang lebih memilih Lunchbox yang berharga 39.000. Nah, pelajaran dari Lunchbox ini yang sangat bisa diambil yaitu dalam marketing menggunakan nilai yang tepat. Nah, hal ini tuh tidak hanya dapat digunakan di suatu strategi penjualan saja, namun juga dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, maksud di buku ini tuh dijelaskan bahwasannya jika kemampuan kita itu tidak seberapa, namun kita menetapkan nilai diri terlalu tinggi, maka tidak akan ada yang mencari kita. Nah, itu pun juga sebaliknya.
ketika kita mematok diri terlalu rendah, maka kita kurang ambisi dan kita kurang percaya diri. Contohnya seperti ini. Ketika kita menjadi pembicara, saat kita belum begitu ahli atau jam terbang kita belum banyak, lalu kita mematok harga yang terlalu tinggi untuk satu kali mengundang kita. Nah, itu sangat-sangat tidak disarankan menurut buku ini, karena nantinya pasti orang-orang itu tidak akan memanggil kita untuk menjadi pembicara seperti itu. Karena nilai itu akan naik dengan sendirinya sesuai dengan kemampuan kita. Jika kemampuan kita semakin meningkat, maka itu juga akan diiringi dengan nilai yang semakin meningkat. Misalnya kalau menjadi pembicara atau apa ya, yang meningkat itu nilai harganya, seperti itu. Nah, dalam buku ini tuh sangat ditekankan bahwasanya kita itu harus menemukan nilai diri yang kita miliki. Itu yang sangat ditekankan. Kita harus menemukan nilai diri yang kita miliki. Jadi kita tidak boleh juga mematok diri kita terlalu rendah. Misalnya kita selalu berbicara atau menilai diri kita bahwasanya aku tidak bisa menjadi pembicara di depan umum, aku orangnya malu dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut sangat tidak disarankan dalam buku ini. Nah, testimoni dalam buku ini mengenai tentang alasan Lunchbox 39.000 laris, yang di dalamnya membahas tentang menemukan serta menggunakan nilai diri yang tepat. Testimoninya adalah, saya sudah mewawancarai teman saya. Dia bernama Sandy Estiati yang saat ini kuliah juga di UINSA. Nah, dia itu dulu sangat minder sekali karena berat badannya yang gemuk dan tidak sesuai dengan temannya yang lain. Nah, ketika dia selalu memikirkan hal tersebut, dia saat itu tidak pernah jadi apa-apa, menjadi seseorang yang pendiam dan kurangnya prestasi yang dia dapat. Namun setelah masuk kuliah ini, dia itu sudah menemukan nilai diri bagi dirinya. Dia sudah mulai percaya diri dan menganggap dirinya tidak buruk dengan berat badannya yang gemuk itu. Dia mulai aktif organisasi dan mengikuti beberapa kegiatan. Nah, hasilnya dengan menemukan nilai diri yang tepat itu, dia bisa mewujudkan impiannya atau salah satu keinginannya, yaitu lolos di beasiswa Bank Indonesia tahun ini. Seperti itu. Semoga kawan-kawan semua yang nantinya menonton video ini akan segera menemukan nilai diri yang tepat bagi dirinya sendiri. Jangan pernah menganggap diri kita itu tidak bisa, dan jangan pernah menganggap diri kita terlalu bisa. Seperti itu kawan-kawan. Pembahasan tuannya nih kawan-kawan yang tidak kalah menarik, yaitu di subbab yang berjudul ucapan khusus yang memikat hati. Nah, dalam buku itu tuh dituliskan seperti ini kata-katanya. Ucapan apa yang bisa menyenangkan pacar saya? Nah, bagi para jomblo-jomblo, kalian harus tetap mendengarkan ini. Dan bagi kalian semua yang mempunyai pasangan, tetap dengarkan ya teman-teman. Ini bisa menambah wawasan kalian semua tentang hubungan percintaan muda-mudi. Atau hal ini juga tidak hanya diterapkan di hubungan berpacaran, bisa nanti yang tidak pacaran menerapkannya ketika sudah menemukan suami, pasangan yang sah
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ikatan pernikahan, seperti itu ya. Namun di dalam buku ini tuh dijelaskan untuk memikat hati pacar. Nah, ketika kalian menganut sistem tidak pacaran, tidak apa-apa, jadikan ini sebagai penambah wawasan. Nah, seperti itu ya. Dalam buku ini tuh dijelaskan ada 4 ucapan dari wanita yang dibenci pria. Seperti apa itu? Ucapan yang pertama yaitu ucapan minta maaf dong. Nah, ucapan itu tuh seakan-akan menyalahkan sepihak. Jadi bagi para perempuan, jangan ucapkan hal tersebut karena nantinya pasangan kita itu akan merasa disalahkan. Loh, kenapa? Kok aku disuruh minta maaf? Seperti itu. Sebaiknya itu kita itu menjelaskan kepada pasangan kita, kamu loh tadi itu seperti ini dan itu menyakiti hati aku, misalnya seperti itu. Menjelaskan apa salah dia, bukan langsung saja memberikan dia kalimat minta maaf dong, seperti itu. Kalimat kedua yang dibenci pria yaitu sayang, ini bagus ya. Nah, seperti itu. Dalam buku itu dijelaskan bahwasanya ketika kita mengungkapkan kalimat tersebut, itu seakan-akan kita itu meminta barang kepada pria, kepada laki-laki. Nah, ucapan ketiga yang dibenci oleh pria yaitu apakah aku berubah? Bagi kalian yang sering menanyakan hal ini kepada pacar kalian atau pasangan kalian, ya jangan tanya-tanya itu lagi. Karena dalam buku itu dijelaskan bahwasanya pria itu tidak bisa cepat menangkap apa yang beda di diri kita, apalagi tentang fashion. Karena pria tidak begitu peduli tentang fashion, kebanyakan pria seperti itu. Dan kalimat keempat yang ini tuh menurut saya juga sangat-sangat tidak disukai oleh pria. Apa kalimatnya? Kalimatnya yaitu terserah. Nah, kalimat ini tuh seakan-akan pasti akan menimbulkan permasalahan karena wanita-wanita itu mengatakan terserah karena mereka itu ingin dimengerti tanpa mau menjelaskan. Ya kan, kalian bagi para wanita benar bukan seperti itu. Kita tuh bilang, misalnya ditanyain mau makan kemana, terserah gitu. Itu kan maksudnya kita itu ingin dimengerti kan oleh pacar kita, tapi kita tidak mau mengungkapkan apa yang kita inginkan. Nah, sebaiknya itu dikurangi. Baiknya juga tidak usah seperti itu lagi. Misalnya kalau ingin A ya dibicarakan kalau ingin A, seperti itu. Nah, sebenarnya ada lagi yang menarik nih di buku ini, yaitu bagaimana gaya bicara yang disukai oleh pria. Sebagai wanita-wanita, ketika kita ingin memikat seorang hati pria, ada beberapa kalimat nih yang bisa dijadikan cara. Yang pertama yaitu berakhiran NG. Nah, untuk tips ini itu merupakan tips yang digunakan di dalam bahasa Korea, karena kan buku ini itu terjemahan dari bahasa Korea. Jadi untuk tips ini itu tidak berlaku untuk bahasa Indonesia ya. Yang kedua yaitu akhir kata dipanjangkan. Ini menarik teman-teman. Seperti kalau kita itu bilang sayang itu jangan SAYANG aja, tapi G-nya ditambahin kayak jadi sayang gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya tips yang ketiga yaitu kata yang disukai oleh pria yaitu sedikit menyalahi tata bahasa. Misalnya kayak bosen itu diketik BOCEN, bosen gitu, atau sayang nanti diketik TAYANG, tayang gitu. Jadi kan kalau dibaca itu kayak bosen, tayang gitu. Mungkin menurut sebagian orang itu alay, tapi ketika sudah dalam hubungan berpacaran itu memang lucu dan menarik. Soalnya yaitu mengulang kata, misalnya maaf itu diulang 2 kali, kayak
maaf ya gitu, atau ya seperti itulah kata-kata misalnya contohnya. Nah, halnya yaitu yang disukai yaitu seruan yang lucu dan hidup. Misalnya kayak terus ya ampun gitu. Itu terlihat lucu di mata pria. Itu dia merupakan bagaimana gaya bicara yang disukai oleh pria. Mungkin kalian-kalian yang masih jomblo bisa menggunakan tips ini. Selanjutnya yaitu ini tips bagi para kaum Adam yang belum mempunyai pacar atau pasangan, bisa digunakan, yaitu jenis ucapan yang disukai wanita. Nah, itu pertama yaitu respon yang membuat tersentuh. Misalnya, yang bener, kok bisa sih gitu. Pasti itu wanita-wanita itu suka kalau digitu. Terus yang kedua, kalimat yang semakin sering diucapkan. Kayak misalnya, cantik, kamu cantik tuh hari ini. Kamu kok cantik sih pakai kerudung pink lah. Kayak gitu-gitu itu suka wanita-wanita ini. Terus yang ketiga yaitu kalimat penghibur situasi kurang baik. Misalnya kayak kamu sakit, terus para laki-laki tuh memberi kalimat gini, kenapa kamu kok bisa sakit? Kamu gak apa-apa kan? Aku khawatir gitu. Terus yang keempat yaitu menanggapi cerita dengan pertanyaan. Misalnya kayak perempuan sudah bercerita tentang misalnya gini, aku tadi itu habis naik kereta api untuk pertama kalinya. Dari laki-laki itu sebaiknya menanggapi cerita dengan pertanyaan, kamu naik kereta api jurusan ke Surabaya ya? Gimana tempat duduknya? Nyaman apa enggak? Nah, kayak gitu-gitu contohnya. Itu merupakan tips-tips yang sangat menarik ya teman-teman di buku dengan pembahasan ucapan khusus yang memikat hati. Nah, untuk respon untuk testimoninya itu, selain saya sudah mempraktekkan dan teman-teman saya juga, hal-hal tersebut yang benar. Misalnya kayak ketika karena saya jadi cewek, jadi di perspektif saya ya menurut pasangan itu atau pacar, kalimat yang tidak sesuai, misalnya kayak sayang diganti sayang tak apa, itu emang benar, itu emang lucu dan memikat. Terus kayak misalnya laki-laki sering mengucapkan, kamu kok cantik ya hari ini, itu memang membahagiakan bagi para wanita. Nah, tips-tips yang ada di buku ini dalam bab ini itu memang banyak sekali benarnya. Jadi bagi kalian yang tidak mengenal sistem pacaran itu, tidak boleh hanya kayak ya pacaran-pacaran aja, ini bisa digunakan. Tapi kalau kalian memang nggak usah pacaran, itu sangat-sangat baik karena menurut ajaran agama Islam ya, tidak perlu digunakan tips-tips ini. Mungkin nanti bisa digunakan saat sudah menikah. Seperti itu kawan-kawan semua. Selesai sudah pertemuan dan perbincangan saya pada video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak penjelasan yang kurang bisa dimengerti dengan baik. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa dijadikan tambahan ilmu bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Dan semoga juga nilai UTS saya mendapatkan baik dan nanti di akhir terdapat A+ yang terpampang. Terima kasih Bapak untuk pemberian tugas ini. Terima kasih semua yang telah mendengarkan. Akhir dari video ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton.